Inilah kesempatan saat mereka ini men-establish sebuah bisnis baru seperti Rans Entertainment atau Leslar Entertainment. Nah, Altor Entertainment ini harus ada di tahun ini. Kalau nggak akan bisa. Nah, mulailah dengan membuat karya. Fuji ini harus segera menemukan sebuah nyalain alarm lah, timer. Kapan dia mengakhiri petualangannya dan keriaannya sebagai seorang remaja ini tadi. Mungkin sudah harus mulai memikirkan memiliki hubungan yang serius dengan seorang pria. Sangat mungkin berakhir pernikahan, Fuji akan menikah di usia muda juga. Dan saya melihat bahwa di antara ya keluarga yang sekarang ini ada, sepertinya dia akan membuka jalan menikah duluan. Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nggak henti-hentinya pembahasan tentang Alia dan Fuji, membandingkan mantan dan istri dari Thorik Halilintar. Saya juga bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba Thorik ini bahkan saat ini mungkin melebihi popularitas dari Atta Halilintar sendiri. Sosial media dan Gen Z ini memang sangat luar biasa. Tapi yuk kita akan coba lihat seperti apa nasib mereka ke depan. Akankah Fuji ini kalah pamor dan redup dibandingkan Alia yang sudah menjadi nyonya Thorik, pulang bulan madu dan konon kabarnya sudah hamil, dan apakah akan bisa melahirkan tahun depan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu ini. Oke, Mas Dedan, kemarin kebetulan Alia sama Thorik ini habis ikut pacaran di gitu. Nah, bisa diprediksi nggak sih mungkin banyak yang mendoakan mereka untuk hamil dan waktu dekat ini. Kira-kira akan hamil akhir tahun ini nggak? Nikah didatengin Pak Jokowi, bulan madu ke keliling dunia, terus kemudian diundang ke IKN, Fuji bisa gitu nggak? Nah itu kata-kata fans-fansnya Alia dan Thorik, bukan kata-kata saya loh ya. Kalau saya kan fansnya Fuji. Nah tapi apakah ini akan menjadi sebuah tolok ukur? Saya katakan bahwa sebenarnya para Gen Z ini harus belajar untuk lebih sabar. Nggak serta-merta kalau ternyata kalian itu menghina orang lain, terus otomatis kalian meninggikan idola kalian. Untuk fans Fuji yang menyerang Alia dan Thorik, ini kalian tuh sebenarnya Fuji pun itu nggak suka pada kalian. Begitu pula sebaliknya, fansnya Alia dan Thorik yang menyerang Fuji. Kalau saya pikir mereka berdua ini kalau ketemu tuh baik-baik saja. Kalau seandainya memang ini diangkat sebagai perseteruan positif dari karya, ya nggak apa-apa. Tapi sayangnya para ini tadi pengikutnya ini berusaha untuk menjatuhkan agar bisa mengangkat para ya ini tadi ya junjungan mereka yang kalau menurut saya mereka ini posisinya sudah di atas, nggak perlu diangkat-angkat. Jadi kalau saya pikir di sini ini sebenarnya fansnya yang bermasalah. Tapi kalau mungkin dilihat karirnya Alia dan Thorik sendiri akan seperti apa yang setelah menikah? Kelihatannya mereka makin shining gitu. Mereka itu makin shining, tapi mereka pun menyimpan sebuah kegalauan di dalam hati mereka. Karena apa? Ya kalau kita melihat Lesti setelah menikah, dia tahu nanti kalau bikin musik, bikin album, ya orang pasti akan mendengarkan dan juga mengikuti karya mereka ini tadi. Sedangkan Alia dan Thorik, ini kan saya selalu menyoroti mereka berdua ini harus segera menemukan karya mereka ini apa. Karena jika tidak, ini akan endingnya itu mirip kayak ya siapa ya? Public figure yang mungkin nggak memiliki karya terus akhirnya hilang begitu saja. Ditelan public figure baru yang bermunculan. Nah saya sarankan bahwa kegalauan mereka ini direspon secara positif untuk menemukan, dan saya yakin mereka pasti bisa. Kalau untuk proyek-proyek untuk Alia dan Thorik sendiri mungkin akan makin banjir nggak sih di tahun ini? Yes, ini tahunnya Thorik dan Alia sangat bersinar, akan baik sekali dan juga akan membawa berkah kepada semua orang, termasuk konten ini. Nah, juga mereka ini akan mendatangkan rezeki juga kepada orang-orang yang juga berkolab dengan mereka. Tapi ya kembali lagi ini tadi bahwa hubungan mereka ini nggak bisa diukur dengan kesuksesan karir mereka. Ingat saat mereka terus kemudian bersama, disorot oleh kamera yang akan tayang di sosial media, itu artinya nggak ada tempat untuk mereka menjadi jati diri mereka sendiri. Saya aja merasa pengen kayak santai, nggak diliput oleh orang-orang, pakai baju ala kadarnya, bertindak yang ya sudah sejatinya orang aja. Kalau misalkan dengan keluarga ya ketawa-ketawa, muka nggak harus kelihatan selalu jaim, tapi ya mereka kayaknya nggak akan bisa. 24 jam kali 7 kali 30 mereka harus selalu on. Tapi titik ini tuh bisa
bisa jadi peringatan atau titik hati-hati juga nggak sih untuk mereka agar terus mungkin bikin ide baru, bisnis baru, karena kan berputar terus ya. Iya, tapi itu bukan sebuah peringatan ya, tapi ini malah kesempatan yang kalau nggak digunakan, ini sayang banget. Ini adalah kesempatan saat mereka ini men-establish sebuah bisnis baru, seperti Rans Entertainment atau Leslar Entertainment, nah Altor Entertainment ini harus ada di tahun ini, kalau nggak akan bisa. Nah, mulailah dengan membuat karya, apapun itu. Kalian ini dengan nama besar kalian bisa mendatangkan uang dan orang percaya. Nah, mulailah untuk memproduseri film, memproduseri series, atau mulai menyanyi juga it's okay, nggak apa-apa. Yang penting berkarya dan berkarya. Nggak cuman menunjukkan dirinya sebagai, oh Alia, oh Torik, terus kemudian di-endorse seperti itu. Itu akan ada matinya. Artinya kalau jika gitu ya sampai akhir tahun ini mungkin mereka tidak membuat karya di antara hal itu, bisa jadi akan berhenti dalam waktu cepat ya Mas. Jadi gini, kalau dalam bisnis dunia pertunjukan ada yang namanya itu commission dan ada yang namanya itu kalau kita boleh bilang itu karya. Nah, commission itu sesuatu yang orang datang kepada kita, minta kita melakukan itu, kita dibayar. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi karya original dari kita. Nah, ada sisi lain di mana kita ini harus berkarya, sesuatu yang orisinil keluar dari diri kita. Kalau seperti ini nggak butuh orang untuk datang memesan. Nah, kalau kita terus nunggu orang datang memesan, suatu saat akan muncul fenomena baru, muncul Fuji-Fuji baru, muncul Alia-Alia yang baru, kita akan dilupa. Tapi saat kita menghasilkan sebuah karya, karya itu dinikmati, seperti Lesti. Lesti itu sangat terkenalnya sekitar mungkin sebelum pandemi. Tapi kisah hidupnya ini nggak pernah henti untuk terus dibicarakan dan terus dinikmati. Dan itu yang harus dicontoh. Selain Alia ya pasti fansnya kan juga masih banding dengan Fuji ya. Iya. Kalau dari Fuji ini gimana nih untuk mungkin karirnya sendiri dan Fuji ini harus segera menemukan sebuah nyalain alarm lah, timer. Kapan dia mengakhiri petualangannya dan keriaannya sebagai seorang remaja ini tadi. Mungkin sudah harus mulai memikirkan memiliki hubungan yang serius dengan seorang pria, memiliki bisnis yang memang akhirnya menggunakan nama dia dan dia menjadi seorang CEO-nya, dan dia harus mulai dicitrakan menjadi seorang wanita, bukan seorang gadis lagi. Karena persaingannya ini semakin kuat dan dia nggak boleh telat karena anak-anak baru ini mulai bermunculan. Dan saat nanti muncul Fuji baru, dia baru akan sadar saat tiba-tiba orang kok nggak ngomongin dia lagi. Produk-produk ini mulai nggak banyak yang mengendorse dia lagi. Nah, ini yang harus difikirkan. Dan untuk itu nggak ada salahnya dimulai dari sekarang ini. Nah, selain karirnya nih, maksudnya dia bagus dan berkarya dan berbisnis, kira-kira kalau dari akhir tahun 2024 ini ketemu nggak nih kira-kira Fuji sama sosok laki-laki mungkin yang akan dekat dengan dia? Fuji ini harus menghampiri seseorang yang bisa menunjukkan jalan dan kayaknya mengenalkan dengan sosok yang akan jadi calon suaminya ini. Dan orang ini kayaknya belum dijumpai Fuji. Yang kalau nanti dijumpai semuanya ini kayak sudah terplan atau sudah terencanakan dengan lebih matang. Nah, orang ini sebenarnya ada di sekitar Fuji. Tapi Fuji belum secara langsung berbicara. Kalau sudah ketemu, saya lihat ini arahnya akan jelas dan Fuji akan mengarah ke pernikahan. Saat dia sudah mengarah ke sana, hal-hal yang positif ini akan terjadi dan apapun yang akan terjadi di depan, ini akan kayak lebih mudah dan dimudahkan. Tapi kalau untuk waktunya sendiri sudah bisa terbaca belum? Nggak di tahun ini, tapi tahun depan sangat mungkin. Orang terdekatnya ini mungkin apakah tim teman kerjanya atau lebih ke teman lamanya bisa membaca? Untuk yang serius nantinya sepertinya Fuji ini akan berjumpa dengan seseorang yang sudah cukup umur, usianya mungkin pasti di atas 5 tahun dari dia, lebih dewasa, bisa membendung perasaan Fuji yang mungkin masih ya remaja ini tadi, gadis ya. Dan kalau saya kira ini adalah seseorang yang akan bisa mungkin kalau secara kekayaan ya Fuji ini sama kayanya atau mungkin juga kalau dibandingkan keterkenalannya, tapi saya melihat ini adalah sosok bisnismen yang cukup mature, cukup dewasa, dan dia ini bisa menunjukkan arah kepada Fuji ini menuju kemana. Sepertinya juga sosok yang kalau digambarkan ini lumayan islami juga. Nah, ini kan lumayan tersorot ya Mas, dan kira-kira dia sendiri akan menunjukkan, akan go publik nggak soal hubungannya dia ketika nanti udah ketemu gitu mungkin? Sepertinya nanti dia ini memilih untuk lebih senyap. Tapi netizen ini nggak kalah pintar.
terus kemudian nanti akan diekspos dan Fuji terpaksa harus mengakuinya. Mungkin ini di awal-awal orang tidak akan tahu. Bahkan 2-3 bulan dalam hubungan ini, orang tidak akan sadar bahwa Fuji ini memiliki hubungan dengan pria itu tadi. Tapi nggak pakai lama setelah itu, terus kemudian dipublish, dan kalau saya kira paling lama itu 1,5 tahun dari pertama kali mereka bersama, harusnya ada pernikahan. Artinya berarti dengan cerita dengan orang ini akan berlanjut ke pernikahan ya Mas. Itu bukan akan berganti lagi dengan yang baru, panjang cerita. Sangat mungkin berakhir pernikahan. Fuji akan menikah di usia muda juga, dan saya melihat bahwa di antara ya keluarga yang sekarang ini ada, sepertinya dia akan membuka jalan menikah duluan. Mas Dan, kalau untuk apa ya, dari Princess sendiri kan mungkin masih mendorong dia untuk menikmati masa muda dan sebagainya. Artinya Fuji tetap harus fokus di karir dulu ya Mas Dan. Dan kapan Fuji harus menjemput sosok itu? Fuji jangan salah percaya kepada fans-fans yang mendorong seperti itu. Mereka tuh menjerumuskan. Mereka butuh konten kamu. Dan mereka ini nggak mau mengambil resiko kalau ternyata kamu nanti akan ya namanya hubungan kan ada berantemnya dan sebagainya. Yang kalau menurut saya nggak usah didengerin. Ikuti kata hati. Kalau memang ingin dekat dengan seorang pria, ya dekatlah. Dan itu pun bukan karena Thorik dan Alia udah menikah duluan. Jadi kalau saya kira, dengarkan kata hatimu, jalani ini semua, dan jangan dengarkan kata netizen, apalagi kalau berurusan dengan apa yang menjadi takdir hidup. Jalani aja. Kalau menuruti mereka, ini malah akan, ya, mereka nggak tanggung jawab juga nanti kalau ada apa-apa. Dan yang saya kira di sini harus diwaspadai Fuji. Ini suatu yang penting, dan suatu hari kamu akan berterima kasih kepada saya adalah, fans-fansmu ini, itu adalah orang-orang yang seusia. Kalau kamu tidak mengiringi kedewasaan mereka juga, maka mereka akan meninggalkanmu. Di mana fans-fans Fuji ini juga mulai banyak yang tunangan, serius, menikah. Kalau mereka nikah terus nonton idolanya ini belum menikah, ya ini kan era di mana kalau dulu sebelum ada sosial media, sebelum tahun 2005-2010-an itu, orang menonton televisi mencari orang yang lebih ekonomi, sosial, pendidikan, skill untuk dikagumi. Tapi kalau sekarang orang-orang itu lebih mencintai seseorang yang Fuji ini kan sama kayak para fans ya. Wajahnya manis, tubuhnya mungil, bukan seseorang yang semampai, putih, keturunan bule seperti itu. Nah ini yang membuat kalau menurut saya para fansnya ini menyukai. Maka jangan telat, harus bebarengan, dan jika ini bisa dijaga, kayak Ria Ricis. Fansnya menikah, dia ikut menikah. Fansnya memiliki anak, dia memiliki anak. Walaupun sayangnya dia akhirnya berpisah. Tapi kalau bisa, ikuti pertumbuhan mereka. Lagi Mas Dan, nanti ketika Fuji udah ada sosok itu, akan ada momen ketemu sama Alia Thorik. Dan kalau ketemu, kira-kira mereka apakah? Nggak usah nunggu sosok itu. Tapi kalau memang sosok itu ketemu, sepertinya mereka akan melupakan semua ini. Mereka akan bersama-sama dan ya mereka akan ya dibikinkan konten bareng dan selalu berjumpa. Dan saat itu terjadi, nggak ada masalah untuk Fuji, nggak ada masalah untuk Alia, tapi Thorik seperti akan teringat kisah lamanya. Nah ini akan jadi masalah, tapi biarin aja itu masalahnya Thorik. Untuk kalian semua, doakan para idola kalian ini. Dan semoga mereka akan selalu mengikuti perkembangan kalian menikah, memiliki anak, terus kemudian mengalami suka duka, keluarga, membesarkan anak kalian, dan doakan yang terbaik juga untuk kalian dan keluarga kalian. Jika kalian membacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nyalakan tombol like, subscribe, dan sampai jumpa.